Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz-Ustazah sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Saudara sekalian, saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan Ustaz-Ustazah sekalian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi sebelumnya tentang ADLX sudah menancap kuat di pikiran-pikiran kita sehingga kita mampu untuk mendapatkan hasil pembelajaran sebagaimana namanya ADLX, Active Deep Learner Experience, menciptakan pemahaman yang mendalam, pengalaman belajar yang luar biasa, ya kemudian mereka bisa internalisasi diri dalam diri mereka sendiri. Nah, Ustaz-Ustazah sekalian, bagaimana caranya kita mencapai pembelajaran ADLX itu? Nah, tentu ada usaha kita, ada effort kita, usaha lebih kita untuk mencapainya. Nah, alhamdulillah Pusdiklat JSIT sudah menetapkan, memberikan sebuah instrumen bagi kita, namanya 4 keyword. Ada 4 faktor kunci, ya kata kunci untuk mencapai pendalaman materi, pemahaman mendalam bagi siswa-siswa kita, audiens kita, atau siapapun peserta didik kita. 4 faktor kunci ini untuk mencapai ADLX, Active Deep Learner Experience. Nah, apa saja introflex itu, Ustaz-Ustazah sekalian? Yang pertama adalah individualisasi, interaksi, observasi, dan refleksi. Ya, saya ulangi. 4 kata kunci untuk mencapai ADLX itu adalah individualisasi, interaksi, observasi, dan refleksi. Baik, saudara sekalian, kita coba baca sama-sama ya. Dari introflex. Coba diulang, saudara. Introflex. Introflex. Oke, introflex ya. Individualisasi. Baik. Interaksi. Observasi. Refleksi. Ustaz-Ustazah sekalian, sebagaimana tadi sudah dikatakan kondisi kita baik, sehat walafiat, alhamdulillah ya. Kita akan mendalami materi yang luar biasa untuk mencapai pendalaman anak-anak ADLX, Active Deep Learner Experience. Nah, Ustaz-Ustazah sekalian, insya Allah 4 faktor kunci ini menjadi faktor yang sangat penting bagi seorang pendidik, bagi kita semua, bagi saya, bagi ustazah semuanya, ustazah sekalian, untuk mencapai anak-anak yang lebih mendalam pemahamannya, lebih kuat kebaikannya, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu baru yang juga sangat manfaat untuk pembelajaran di masa depan, insya Allah. Baik, apa saja 4 faktor itu? Saja penjelasannya. Nah, kita akan langsung ke yang pertama. Individualisasi. Individualisasi. Nah, apa penjelasannya, saudara sekalian? Individualisasi ini adalah bahwa seorang pendidik kita selaku guru harus menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan dan menunjukkan kepeduliannya dengan mengakomodir segala keunikan yang mereka punya. Ya, kita bisa melihat bagaimana anak-anak didik kita punya latar belakang berbeda, punya potensi yang berbeda, punya pengalaman hidup juga yang berbeda, punya pola asuh yang berbeda, dan sel otak yang tertinggal ya juga itu sangat berbeda setelah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan miliaran sel otak di awal mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga berbeda, itu kita harus sadari. Nah, saudara sekalian, makin tinggi kelasnya ya kelas 3, kelas 4, kelas 5, apalagi ini sudah SMP, dan mereka interaksi dengan kita, bersama kita, makin unik dia. Dan seorang guru, seorang pendidik harus menunjukkan kepeduliannya tentang keunikan itu. Dan memastikan guru mengenal setiap keunikannya dan mengakomodir segala keunikan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan individualisasi tersebut. Nah, saudara sekalian mungkin punya pengalaman, boleh sharing, saudara, bagaimana kita mencoba mengakomodir keunikan anak didik kita. Silakan, siapa yang mau memberikan komentar atau memberikan feedback dari apa yang saya sampaikan.
contoh di lapangan dan apa dampak dan manfaatnya yang dirasakan. Ustaz Arilan mungkin Ustaz sharing pengalaman terkait dengan bagaimana kita mengakomodir keunikan anak-anak kita. Monggo silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Ini tentang individualisasi ya, jadi kemampuan anak-anak, kemampuan seorang guru menyadari bahwa peserta didik memiliki keunikan dan menunjukkan kepedulian dengan akomodir keunikan tersebut. Jadi ya. Kalau sharing pengalaman, saya pernah mengajar di anak-anak SMA ya, sewaktu saya masih di LBB, dan sekarang saya mengajar di anak-anak usia 6 sampai 8 tahun ya untuk belajar membaca. Jadi memang ini memahami individualisasi, memahami setiap anak dengan keunikan tersendiri itu memang sangat penting, Ustadz. Misal di tempat saya belajar, tempat saya mengajar itu, anak-anak kecil-kecil itu ternyata tidak bisa semua kita samakan cara menerima, cara dia menerima informasi. Misal ketika belajar membaca itu ada yang memang dia suka bergerak, ya ada yang memang dia senang bercerita. Jadi ketika mereka baru datang, biasanya saya lakukan ya, ketika anak-anak ini baru datang, dia bisa belajar, tapi di tengah perjalanan misalnya dia cerita, oh Bu Guru tadi di sekolah seperti ini, tadi di rumah seperti ini, ya itu kita akomodir. Meskipun tidak kita beri ruang luas ya, tetapi kita akomodir, kita tanggap lah ibaratnya. Oh ya, seperti apa? Gimana perasaannya? Senang ya? Kalau dia sudah terlihat terpuaskan, ayo kita belajar lagi. Seperti itu, Ustaz. Itu yang sangat sangat terasa. Kemudian ada satu lagi ini yang unik itu adalah ternyata mereka itu membutuhkan sebuah penghargaan dari kita sebagai pendidiknya. Jadi ketika kita tidak memberi apresiasi itu, ketika kita memberi apresiasi kepada mereka bahwa kita sebutkan saja kebaikannya, itu sangat berdampak pada psikologisnya. Itu saja. Jadi ketika kita bilang, wah hebat, rajin belajar, wah hebat, bisa bagus ya selesaikannya. Nah, itu terbawa hingga dia bilang kepada siapapun, guru saya ini baik. Dia mengerti loh kalau saya ini hebat, dia mengerti kalau saya ini pintar. Seperti itu mungkin Ustaz ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah, sangat mendalam ya dari apa yang disampaikan pengalaman Ustazah Arwilan. Nah, itulah yang dimaksud dengan individuasi. Kita menghargai, mengakomodir segala keunikan, segala latar belakang, segala kebaikan yang dia punyai. Ya, yang dia punya apa? Ini anak ini tadi ada yang suka bicara, yang banyak, cerewet dan sebagainya. Itulah keunikan mereka. Nggak bisa kita samakan. Nah, baik, terima kasih banyak Ustazah Arwilan terkait dengan sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lain. Nah, baik, selanjutnya Ustazah sekalian. Yang kedua terkait dengan introvert ini, bagaimana kita menginginkan tercapainya active deep learner experience. Ya, poin yang kedua. Nah, sebelumnya individualisasi punya dua komponen Ustazah. Dua komponen yang memang menjadi domain dari individualisasi itu sendiri. Yang pertama adalah satu tadi mengakomodir segala keunikan yang dimiliki oleh anak-anak. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan kesempatan, menciptakan peluang agar keunikan mereka bisa melompat, bisa bertumbuh dengan adanya kita. Oke, baik. Saudara sekalian, selanjutnya adalah interaksi. Interaksi. Apa yang dimaksud interaksi dalam introvert ini, saudara sekalian, adalah bagaimana pengalaman belajar yang diperoleh melalui interaksi positif yang terbangun antara peserta didik dengan pendidik, antar peserta didik, dan antara peserta didik dengan materi. Nah, saudara sekalian, kita dalam pembelajaran, kita tidak hanya konsentrasi guru ke murid saja. Ya, jadi ada antar murid ke murid juga, dan dengan siswa kita dengan materi yang mereka ajarkan. Bagaimana kita membangun interaksi positif di kelas kita, agar anak didik kita nyaman di kelasnya,
Dia bisa menerima perbedaan yang di kelasnya. Ada anak yang sangat berbeda dengan anak yang lain. Ya. Kelas kita bangun dengan anggapan, dengan persepsi bahwa kelas kita adalah miniatur dari kehidupan mereka setelah mereka nanti dewasa. Nah, ketika kita berhasil mengantarkan mereka untuk menjalani kehidupan, ya, untuk berinteraksi secara positif untuk melihat segala sesuatunya yang positif dengan cara pandang yang positif, bisa pembelajaran kita keren sekali. Nah, tapi saudara sekalian, bukan hal yang mudah ya, karena dia butuh proses. Keterampilan ini dibutuhkan oleh orang dewasa, oleh kita, agar anak-anak punya pengalaman berinteraksi positif. Kalau artinya kita punya istilahnya mauizatul hasanah, contoh teladan bagi mereka. Interaksi dengan ustadz, ustazah, interaksi dengan mereka, bagaimana kita memuliakan ilmu, itu mereka bisa dapatkan. Boleh deh, ya sering pengalaman baik bagaimana interaksi di kelas. Boleh yang lain, boleh Ustadz Sofyan, Ustadz Fajri, atau Ustadz Zahra, ada pengalaman bagaimana kita melihat bisa membuat anak itu bisa berinteraksi positif dengan diri kita sebagai pendidik, atau antar peserta didik, atau dengan bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan baik dengan materinya. Boleh share pengalaman, boleh raise hand. Ada yang mau pendapat? Ustadz Fajri, Ustadz Sofyan, atau Ustadz Zahra? Silakan Ustadz. Ustadz. Monggo. Ustadz Zahra, mau berpendapat Ustadz Zahra terkait pengalaman bagaimana bisa berinteraksi dengan anak-anak, setiap interaksi positif tentunya ya. Ada Ustadz Zahra? Baik. Ustadz Arwilan, ada pengalaman Ustadz Zahra? Ustadz Zahra mau mencoba bagi pengalaman Ustadz Zahra terkait interaksi ini? Silakan Ustadz Zahra. Baik Ustadz, kalau saya yang sangat unik ya. Assalamualaikum. Jelas? Lanjut Ustazah, siap. Sudah kedengaran Ustazah? Ustadz? Oke. Sudah ya. Bagi saya keunikan anak itu adalah yang sangat istimewa. Jadi benar apa yang dikatakan, menemukan keunikan pada anak gitu sangat positif gitu. Contoh yang sudah pernah gitu yang saya lakukan gitu ya paling tidaklah 2 atau 3 kelebihan yang kita munculkan ke dalam diri anak, semoga membuat mereka lebih lebih semangat dan lebih percaya diri terhadap keunikan yang dia miliki, Ustadz. Jadi ya singkat saja sih kalau saya lebih mengangkat hal-hal yang sangat positif pada diri anak sehingga anak itu lebih percaya diri. Nah saat ini itu saja sih yang saya lakukan, Ustadz. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Zahra. Ustaz Yulan, Ustaz. Halo. Ya. Ini pengalaman interaksi Ustaz ya? Ya, Ustaz, silakan Ustaz. Enggak. Biasanya kalau kita ibaratnya membangun jaringan gitu ya kepada anak-anak, jaringan kepada anak-anak tentang interaksi yang baik. Ya, kalau saya biasanya itu memberi kesempatan dia untuk saling sama teman-temannya. Memberi kesempatan dia untuk saling memberitahukan seperti Ustazah Zahra tadi ya, memberitahukan kepada temannya apa sih hal baik yang kamu miliki dan apa yang kamu sukai dari temanmu, sehingga itu membuat dia lebih bisa tereksplor kemampuannya. Karena tadi intinya benar, percaya diri. Kalau anak sudah baik, maka citra dia akan memandang citra dirinya baik, sehingga itu tadi akan keluar eksplorasi kemampuan-kemampuan yang belum dikembangkan dalam dirinya. Subhanallah ya, masya Allah luar biasa ya pendapat Ustazah sekalian. Tadi Ustazah Zahra
lebih mengangkat hal-hal yang positif yang ada pada diri anak. Artinya semua anak punya potensi kebaikan. Jadi kita tidak melihat bagaimana dia punya yang tentu mereka punya ya kans untuk berbuat kurang baik gitu ya. Punya mereka sama semua manusia punya kesempatan itu. Tapi kalau kita mengangkat hal yang positif pada diri anak, maka dia akan merasa dimuliakan, diluhurkan. Nah, sehingga interaksi positif itu akan tercipta. Ya, sejalan apa yang disampaikan oleh Ustazah Arwilan tadi, bagaimana membangun interaksi yang baik, yang memberikan kesempatan mereka untuk saling memberitahukan kepada temannya hal yang baik. Kemudian kita memberikan juga kesempatan, kamu punya potensi kebaikan apa dan kamu suka yang kamu sukai dari temanmu, luar biasa. Betul, bahwa interaksi positif yang harus dibangun baik antar kita dengan anak didik kita, antar peserta didik juga peserta didik dengan materi yang kita ajarkan. Ya, misalnya Ustaz Zahra pegang matematika gitu ya. Aduh, aku nggak suka. Bagaimana kita membuat bagian mana nak yang kamu belum suka, belum bisa dan sebagainya. Itulah cara kita berinteraksi dengan anak, membangun positif meskipun mereka pada akhirnya karena mereka punya bakat yang berbeda, maka kita juga tidak memaksakan kehendak misalnya, "Oh, kamu harus kamu pokoknya begini." Enggak. Kalau dia nggak bisa bagian ini, maka bagian itu yang kita lengkapi. Maka subhanallah, itu akan menciptakan pembelajaran yang super keren. Baik, makasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan itu menjadi membuat kita lebih kaya lagi terkait dengan pembelajaran kita. Selanjutnya Ustaz sekalian adalah bagaimana kita punya ya selain kita punya komponen dari bab interaksi ini, bagaimana apa Ustaz sekalian adalah kita membangun namanya multi arah interaksi itu. Tidak sekedar kita udah cukup ekspos materi, udah selesai kasih tugas, nggak cukup. Dan yang kedua Ustazah sekalian adalah kita harus sukses bersama, membuat itu semua anak-anak kita merasa bahwa dia harus sukses bersama, sukses dengan segala macam kompetensi yang dimiliki. Syukron Ustazah sudah memberikan penajaman yang bagus dari materi kita pada kali ini. Baik, selanjutnya Ustazah sekalian adalah keyword yang ketiga adalah observasi. Apa itu observasi Ustaz sekalian? Adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik selama proses pembelajaran untuk memastikan status pemahaman peserta didik dan melakukan upaya agar setiap peserta didik mencapai tujuan yang ditetapkannya. Ya, jadi observasi itu kita lakukan selama proses pembelajaran dari awal opener bahkan pre-opener bisa masuk apa nih yang akan saya siapkan. Artinya seluruh instrumen pembelajaran kita sudah siapkan. Nah, artinya dengan observasi akan menciptakan menuju ADLX itu Active Deep Learner Experience. Pemahaman yang mendalam, siswa aktif, dan mereka bukan sekedar kita yang memberikan mereka belajar, tapi mereka mendapatkan pengalaman belajar dari mereka sendiri. Makanya dalam proses pembelajaran kita tidak terlalu terlampau merasa bahwa kita memandang mereka dengan cara mereka ini mereka tidak bisa langsung kemudian kita kasih bantuan, enggak, tapi kita membuat afwan ya, ini sudah langsung ke refleksi, ini yang terakhir ya, sudah ada clue-nya. Kita observasi ya, jadi kita memastikan kita melakukan observasi pembelajaran dari awal sampai selesai, melihat anak-anak kemampuannya seperti ini, kemampuannya cuma levelnya segini, kemudian kita bisa melakukan treatment kita kayak apa. Oke, boleh Ustaz, misalnya apa pengalaman menarik Ustaz sekalian terkait dengan observasi ini untuk memastikan status pemahaman peserta didik dan melakukan upaya agar setiap peserta didik mencapai tujuan yang ditetapkan. Boleh Ustaz Arwilan, boleh Ustaz Sofyan memberikan pengalaman mungkin terkait dengan hal ini. Oh iya, Ustaz Arwilan, monggo Ustaz. Atau siapa yang mau berpendapat terkait dengan observasi dalam pembelajaran kita untuk mencapai pemahaman mendalam bagi siswa kita. Monggo Ustaz Zahra boleh, Ustaz Fajri boleh, Ustaz Sofyan boleh, silakan. Siapa ini mau berpendapat? Monggo, sharing pengalaman. Oke, monggo Ustaz. Baik, bismillah. Untuk terkait tentang observasi anak yang telah anak alami ya dari pengalaman mengajar di mata pelajaran hadis, ternyata memang kadang-kadang ada anak-anak yang memang cenderung loyal gitu ya, senang, dan juga ada yang kadang-kadang
pertengahan. Bahkan kadang-kadang ada yang juga hanya sekedar mengikuti dan menggugurkan kewajiban. Nah, dan setiap anak-anak berbeda-beda dalam hal mata pelajaran, kan tidak semua mata pelajaran yang disukai. Anak pernah menonton video Ustadz, bilangnya begini, seorang guru itu kejam ketika dia mengajar dengan cara yang sama, namun setiap anak memiliki karakter dan kelebihan yang berbeda. Yeah. Seperti itu. Jadi untuk observasi ini Ustadz, Ana biasanya untuk anak-anak yang levelnya pertengahan dan kadang-kadang yang tidak mau tahu atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kadang-kadang Ana memberikan kuesioner gitu ya, masukan biar mapel pelajaran Ustadz itu lebih keren lagi gitu. Jadi anak-anak yang suruh gitu, gimana sih maunya itu? Maunya anak-anak itu seperti apa? Biar mereka juga itu suka gitu. Jadi Ana memancing. Itu saja Ustaz. Baik, syukuran Ustaz. Masya Allah, ya ini pengalaman yang mendalam ini. Beliau pegang hadis, itu observasinya keren ini. Observasinya adalah untuk anak-anak, ada yang cuek. Kalau yang sudah stay tune gitu di pembelajaran kita tidak akan terlalu sulit untuk memberikan melihat observasi agar mereka tercapai hasil pembelajaran yang kita harapkan. Jadi Ustadz Sofyan tadi melakukannya dengan bagaimana kita memberikan kuesioner ya dan lain sebagainya dalam rangka tercapainya tadi pelajaran hadis ya, tercapainya apa yang jadi tidak monoton harus menggunakan cara yang sama ya. Ada yang suka nonton ya, kita kalau guru yang kejam itu adalah tidak menggunakan hal yang sama. Artinya kata kejam tadi mungkin tanda kutip tadi Ustaz ya, bukan yang yang tidak bisa bermain sama anak, yang tidak bisa berinteraksi anak ya. Nah, artinya Ustaz sekalian, jadi kita sudah komprehensif nih dari awal sampai akhir pembelajaran untuk mendapat apa Ustaz sekalian? Untuk mendapatkan bahwa anak ini si fulan seperti ini. Untuk mendapatkan bahwa kita ini punya capaian yang ingin kita capai. Setiap anak Ustaz, bukan cuma 1, 2, 3. Di kelas kita ada 25 orang, maka kita harus memastikan pencapaian anak kita. Pencapaian setiap anak kita. Observasi, si fulan level pengetahuannya baru sampai sini nih. Kira-kira treatment apa yang saya harus lakukan agar pencapaiannya bisa. Meskipun nanti pencapaiannya mungkin standar SKL misalnya, standar KKM misalnya, it's okay. Yang penting tapi kita sudah melihat seorang guru mampu melihat mengakomodir seluruh peserta didiknya. Dia sudah melakukan individualisasi, dia sudah melakukan interaksi yang baik, maka observasi itu bagian yang luar biasa penting dalam setiap pembelajaran. Karena observasi ini sejatinya adalah inti dari pembelajaran kita dari seorang guru. Kalau guru tidak mampu melakukan observasi, ya berat ya kita lakukan. Baik, syukur Ustaz Sofyan. Nah, apa komponen dari observasi ini Ustaz? 2 komponen sebagai yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kita pastikan pencapaian setiap peserta didik kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita optimalisasi hasil. Tidak ada anak yang tidak bisa. Yang ada adalah kita belum optimalkan. Belum optimasi kemampuan yang ada padanya. Oke, masih semangat saudara sekalian? Masih. Baik, Zat. Semoga materi ini memberikan gambaran cara pandang baru kita terkait dengan pendekatan pembelajaran kita ke depannya. Terima kasih banyak atas pendapat yang luar biasa. Baik, yang terakhir saudara sekalian apa ya? Tadi sudah kelihatan clue-nya karena udah kegeser tadi ya slide-nya. Berikutnya adalah yang terakhir adalah refleksi. Nah, Ustazah sekalian rahimakumullah ya. Refleksi ini bagaimana kita bisa mengajak siswa mengambil hikmah dari pembelajarannya di kelas dengan memberikan kesan yang mendalam dalam jiwa peserta didik yang melibatkan mental dan emosi, pemikiran dan perasaan sehingga dapat menghasilkan perubahan pada peserta didik. Ya. Ini diksinya adalah mengambil hikmah dari setiap pembelajaran di kelasnya. Melibatkan mental dan emosi mereka, pemikiran dan perasaan mereka, dan menghasilkan perubahan pada peserta didik.
Itu saudara sekalian. Nah, betapa banyak, apa kurangnya pendidikan terkait dengan kebersihan dari SD sampai sekarang. Bahkan anak-anak kita sudah hafal at-tahuru satrul iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi coba lihat di jalan-jalan, kadang kita melihat, kadang mengelus dada gitu ya. Ada sebuah mobil tiba-tiba melempar kemasan makanan misalnya. Apakah pembelajaran kita tidak berhasil? Tidak bisa kita salahkan juga. Apakah guru yang salah? Tidak bisa juga, karena ini melibatkan banyak instrumen. Nah, artinya bagaimana kita dalam pembelajaran supaya anak-anak setiap pembelajaran itu bisa mengambil hikmah, bisa mengambil insight dari pembelajaran. Boleh deh, saya pengalaman Ustazah, ini sesi terakhir ya. Silakan berpendapat apapun terkait dengan ini, mudah-mudahan dampaknya bagi anak-anak kita ke depan. Ustazah Arwilan, boleh Ustazah? Insight-nya Ustazah Arwilan kayaknya bisa ini ya. Nanti yang lain boleh, yang Ustaz Zahra juga, Ustaz Sofyan, Ustaz Fajri juga boleh. Silakan Ustazah. Ya, untuk refleksi, Yes, refleksi itu biasanya Ustaz ya, kalau ini pengalaman saya sama anak saya ya. Yeah. Saya melatih refleksi anak-anak saya. Anak saya itu sejak mungkin dia mulai paham kejadian-kejadian itu seperti ini gitu ya. Jadi mulai insya Allah kelas 4 atau kelas 5. Mungkin tidak hanya di pelajaran umum ya, tapi saya lebih cenderung kepada kehidupan sehari-hari. Jadi ketika dia pulang sekolah, saya tanya, bukan yang saya tanya gimana pelajarannya bisa apa enggak, hari ini nilaimu berapa enggak, tapi yang saya tanya, hari ini kamu mendapatkan pelajaran hidup apa, saya tanya seperti itu. Ya, jadi apa Kak yang bisa Kakak dapatkan hari ini, ilmu apa, ilmu hidup apa yang bisa dapat? Apa sih maksudnya Bun? Dia pasti menanya seperti itu. Ya maksudnya gini, peristiwa apa yang bisa membuat Kakak jadi merenung? Oh iya, tadi di sekolah ada anak dihukum karena main bola. Terus apa yang bisa Kakak ambil hikmahnya? Itu entah jawaban dia itu sebenarnya nyambung apa enggak, tapi saya yakin bahwa pertanyaan itu sudah ada dalam alam bawah sadarnya, gitu ya. Jadi pada saat itu saya ingat jawaban dia yang pertama adalah, ya Kakak nggak mau seperti itu, gitu ya. Terus jawaban yang hari berbeda lagi, saya tanya dengan istiqomah gitu Ustaz ya. Jadi Kak gimana pengalamanmu hari ini? Apa yang ilmu hidup apa yang bisa Kakak dapat hari ini? Ya kakak tadi akhirnya lama-lama dia merefleksi dirinya Ustadz. Yang awalnya dia hanya melihat dengan mengambil hikmah dari orang lain, lama-lama karena kita terbiasa menanyakan seperti itu, dia akan mencari apa yang dia alami sendiri. Jadi hari ini kakak tadi dihukum karena tidak mengerjakan tugas. Ya besok kakak harus lebih rajin lagi lah Bun. Gitu. Jadi ini ya, ibaratnya kalau kita memang melihat kata-katanya anak saya nih ya, kalau kita melihat orang lain itu akan lebih mudah, tapi kalau kita cari-cari diri sendiri itu akan susah Ustaz sebenarnya. Jadi itu mungkin perlu dilatih ya. Masya Allah. Kalau di sekolah, kebetulan saya di BK mengajar di bimbingan konseling. Ketika melihat kejadian seperti itu atau kita sedang menonton video, kebetulan yang mungkin ada peristiwa-peristiwa yang sama dengan anak-anak tentang kehidupan di pondok gitu ya. Saya minta kepada mereka, coba kalian belajar untuk mengcoaching diri kalian sendiri, ya. Apa sih yang sebenarnya sama nggak? Ada nggak persamaan dari peristiwa itu? Oh ada ustazah seperti ini, sama dengan diri kalian nggak? Ada ustazah. Cuma bedanya kita seperti ini, dia seperti itu. Nah apa yang akan kalian lakukan untuk bisa lebih baik, tidak seperti yang kalian lihat atau seperti kalian alami? Ya saya harus seperti ini. Artinya kita giring mereka untuk menemukan sendiri solusi-solusi supaya dia bisa mengambil hikmah itu, Ustaz. Masya Allah, ya deep sekali itu ya, Ustaz, ya. Masya Allah. Ustaz, ini semakin mengkayakan kita Ustaz sekalian terkait materi kita pada pagi hari ini, Introflex ya. Ini sesi yang memang sangat luar biasa. Ya bagaimana kita bisa mengambil hikmah, anak-anak itu bisa mengambil insight dari pengalaman belajarnya. Ya tidak sekadar dia datang ke sekolah, ketemu sama kita, tapi kalau tidak ada nilai yang dia dapatkan, aduh rugi sekali rasanya kita sebagai guru ya, kita tidak bisa mendeliver kebaikan sehingga mereka bisa mengambil hikmah. Hatta pelajaran matematika, pelajaran hadis, pelajaran TIK, Ustaz Fajri ya. Jadi kita mengajak anak-anak memastikan dia bisa mengambil hikmah
dan mereka menghasilkan perubahan yang lebih baik ya pada diri mereka sendiri. Luar biasa. Terima kasih banyak Ustazah sekalian, karena waktu ya rasanya kita ingin mengajak teman-teman semua untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan di pembelajaran. Semoga ya kita dapat kesempatan untuk ketemu lagi untuk membahas materi ini lebih dalam lagi tentang bagaimana kita mencapai pembelajaran ADLX, Active Deep Learner Experience, mendapatkan pengalaman belajar yang mendalam bagi peserta didik kita. Mau pelajaran apapun kita, dengan kita gunakan ini dimanapun kita berada, maka akan kita ciptakan pembelajaran mendalam, pengalaman belajar yang luar biasa bagi anak-anak, dan mereka akan bisa mengambil insight dari apa yang mereka ajari. Terima kasih banyak saudara sekalian atas refleksinya, atas feedback positif dari yang sudah Ustaz lakukan pada pagi hari ini. Semoga manfaat untuk pembelajaran kita ke depan. Dan saya juga mohon maaf jika dalam pembelajaran hari ini ada hal yang tidak sesuai, tidak pas dengan keinginan kita bersama, tapi saya yakin saudara sekalian punya kebaikan yang mendalam. Baik, sebelum kita akhiri sesi kali ini, mohon ditulis di kolom chat room kita, ditulis satu kata positif yang Ustazah dapatkan, yang Ustaz paling ingat hari ini. Ya, dari pembelajaran kita hari ini, apa kira-kira yang Ustaz dapatkan? Kata-kata apa yang paling terngiang-ngiang dalam diri kita? Mohon ditulis di kolom chat Ustazah. Silakan Ustazah sekalian semuanya. Boleh Ustazah? Dimulai dari sekarang, silakan. Muhasabah, Masya Allah. Ya, jazakumullah, Ustaz. Keren, Ustaz Sofyan. Yang lain, apa kata positif yang kita dapatkan hari ini, yang berhubungan sekali dengan materi yang kita dapatkan hari ini? Tadi Ustaz Iqbal, Sofyan, refleksi, muhasabah. Ya, keren, baik. Ustaz Fajri, Ustaz Zarwilan, satu kata dari pelajaran kita, self awareness, Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas kebaikan yang sudah ditularkan hari ini. Dari Ustaz Fajri, satu kata saja atau dua kata boleh, tiga kata juga boleh. Gitu. Satu kata yang kita dapatkan hari ini, pengalaman belajar hari ini. Baik. Nah, alhamdulillah semuanya, Masya Allah, Ustaz Fajri lebih baik ya, Masya Allah lebih baik. Satu anak mendapat banyak ilmu, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz sekalian. Tentu semua kita punya insight baik dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua untuk pembelajaran Ustaz ke depannya. Saya menyampaikan jazakumullah khairan jaza atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah berkahi hidupnya dan menjadi pendidik yang lebih baik ke depannya. Terima kasih saudara sekalian atas perhatian malam hari ini. Jazakumullah khairan jaza. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.